Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna secara terinci tentang sufi? Apakah sufi itu sesat? Sufiyun, sufi, orang ahli tasawuf sendiri berbeda pendapat dari kata mana sufi tersebut. Pelaku tasawufnya sendiri berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sufiyun diambil dari kata-kata as-suf, yaitu bulu domba atau kain wol, as-suf. Karena mereka kebanyakan menganut pemahaman harus benar-benar zuhud dengan dunia, sehingga tidak kenal kain yang bagus-bagus, memakai kain, memakai penutup badannya, bajunya dengan kain wol yang masih bau. Jadi kalau keringetan bau. As-suf. Ada makna yang kedua, as-sufiyah atau as-sufi diambil dari kata-kata as-safa, yang artinya bersih, karena mereka tugasnya membersihkan hati. Ada kata-kata as-sufiyah atau as-sufi diambil dari kata-kata as-safful awal, karena mereka ahli ibadah, selalu saf pertama, jarang melihat punggung selain punggung imam. Jadi kata as-sufiyah atau sufi di antara para penganut tasawuf sendiri berbeda pendapat. Kenapa demikian? Karena kata itu belum ada dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata itu terkenal di abad akhir ketiga Hijriah, awal keempat Hijriah. Ya, awal-awalnya karena banyak futuhat, banyak penaklukan di tengah kaum muslimin, maka akhirnya kaum muslimin terlena dengan dunia. Maka ada sekelompok manusia yang ingin mengembalikan kaum muslimin kepada zuhud terhadap dunia, yang itu merupakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengajak agar zuhud, meninggalkan dunia, agar zuhud, banyak ibadah dan semisalnya. Itu masih bagus. Nanti naik kepada ajaran tasawuf yang lain. Benar-benar zuhud, tidak mau bergerak tentang dunia. Enggak ada mandi, enggak ada ini, pokoknya di masjid saja. Lebih parah lagi abad selanjutnya, abad ke-5, ke-6, ke-7 Hijriah. Itu mulailah timbul tarekat tasawuf. Mulailah ada istilah untuk menggapai kepada Allah, ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dan istilah ini belum ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya yang dimaksud syariat mengamalkan syariat Islam secara lahiriah, dan harus dengan tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai akhirnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah, maka itu yang dimaksud. Tapi kalau seandainya yang dimaksud ma'rifat, berarti wihdatul wujud. Yang wihdatul wujud dua bagian, yang pertama al-ittihad, yang kedua hulul. Ittihad yaitu menyatu. Kopi susu nyatu jadi kopi susu, itu namanya ittihad. Hulul artinya yahullu mahallah, yaitu ini si fulan karena dia sudah ma'rifat kepada Allah, kemudian si fulan tersebut Allahnya masuk ke dalam dirinya, hilang fulannya, tinggal Allahnya. A'udzubillah. Ini ujung-ujung dari ajaran tasawuf. Makanya ada kadang-kadang pembicaraan, saya pernah ikut kajiannya masalahnya. Ada kadang-kadang pembicaraan, hati-hati ya, ini pembicaraan orang ma'rifat, syariat tidak masuk ini. Enggak benar para ikhwan. Kalau yang dimaksud ma'rifat itu tidak benar. Atau kalau yang dimaksud ma'rifat adalah meyakini bahwa
apabila orang sudah sampai kepada ma'rifat, maka gugur kewajiban, sukutut taklif, tidak sholat, libur sholatnya karena sudah sampai mana? Sampai tol Cipinang. Maka pada saat itu para ikhwah, ini tidak benar. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Allah juga berfirman, itu disebutkan kalau tidak salah dalam surat Al-Hijr. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sayyidul mursalin, sayyidu waladi Adam, sayyidul atqiya'i was salihin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah sampai beliau meninggal. Tidak ada sukutut taklif, gugur kewajiban enggak ada. Maka kalau seandainya yang dimaksud dengan sufiyah sampai kepada derajat ma'rifat yang akhirnya gugur kewajiban, ini tidak benar dalam agama Islam. Ini tidak benar dalam agama Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya. Ya, sudah jam 8. Mohon maaf pertanyaan tidak cukup. Tidak bisa dijawab lagi. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa bahas. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.